Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Siar Ramadan. Hari ini membahas topik tentang menyongsong kemenangan bersama Bapak Dr. Kiai Haji Sukring Samsudin MPDI dan ibu-ibu dari Majelis Talim Poatu dan Mandonga. Kami persilakan yang mau bertanya, kita lanjutkan pengajian. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Murti dari BKMT Kecamatan Poatu. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ingin bertanya terkait begini Pak. Kadang-kadang kan ini ada mau lebaran, mudik, kita punya suami, kita tidak ikut, anak-anak tidak ikut. Apakah ketika suami pergi itu pada hari-hari raya, pas hari rayanya, apa yang harus kita lakukan Pak? Karena kita mau bersalam-salaman, kita juga jauh. Suami di kampung. Iya, suami di kampung. Terus kan katanya kalau tidak ada suami kita tidak boleh dulu pergi-pergi kemana-mana. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa video call ya. Kecuali video call sudah ditolak. Baik, ya, persilakan. Yang mana lagi tadi yang kata dulu? Tapi ya, di belakang silakan. Silakan. Berdiri Bu, tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurlia dari MT Janatul Baqi, Kecamatan Poatu. Ya, silakan Bu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya untuk orang-orang yang itikaf di masjid? Dan bagaimanakah dengan kita kaum hawa yang kebetulan mendapatkan haid di malam-malam 10 terakhir Ramadan? Apakah yang harus kita lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat padat sekali pertanyaannya. Silakan, kita masih kasih kesempatan satu orang lagi terakhir. Silakan Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Mihi dari Kecamatan Poatu. Ibu siapa? Ibu Mihi. Ibu Mi, silakan. Ya, saya mau Silakan, Bu. tanyakan Pak. Tadi Pak Ustadz bilang kalau kita lagi mau Idul Fitri, kita disuruh ibu-ibu juga punya suara besar. Pernah saya masih ada orang tua katanya tidak boleh melewati suara laki-laki dari perempuan. Itu Kalau takbiran ya? Iya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Ustaz, Ibu Murti terlebih dahulu suami mudik, terus istri tidak ikut dan Saya anak-anak. suami mudik, ibu tidak. Itu artinya ibu sudah tidak cinta. Iya, karena kecintaan kita kepada seseorang itu mengikuti apa perintah. Tapi tidak diajak Pak. Ongkosnya tidak cukup. Itu lain lagi masalahnya. Berarti masih cinta Ibu Murti. Yang kedua, itulah tadi Bu, kalau membiarkan suami pergi sendiri, ibu tidak ikut, satu kesepian, nanti pada Idul Fitri siapa yang mensalami? Ya, jangan kita yang selalu WA, asal sedikit WA, semua WA. Ya, Kalau video call Pak, video call, video call, mau minta maaf sama mamanya video call. Itu bukan menambah kebaikan itu. jadi sebaiknya perencanaannya sama-sama. Ya sama-sama. Atau suami tidak usah lah mudik dulu. Ya Sama anak-anak kan sendiri. selesailah itu baru kita ini. Sama artinya kita ini jangan biasakan lagi semua dengan teknologi. Kenapa tidak pergi majelis taklim? Nah, cukup saya selamat majelis taklim. Amin, amin, amin. Kenapa tidak pergi pesta perkawinan saudaramu? Ah, cukup selamat menaikkan rumah tangga sakinah mawaddah. Amin, amin, amin. Saya khawatir nanti kalau dia mati tidak satu pun orang datang sembahyang jenazahnya, semua kirim amin, amin, amin. Ini silaturahim sekarang ini sudah menganga dengan adanya handphone. Semua dengan kita penceramah juga sudah di SMS saja.
Pak Ustaz, ada acara begini, bisa hadir? Oke. Kalau kita mau didatangi terus, itu sudah tidak zaman. Tidak laku, Ustaz begitu. Ini kan zaman teknologi mempersingkat, dan kamu datang lagi di rumah, ongkos bensin berapa? SMS saja, yang penting ada waktu. Oke. Pakai WA saya sekarang. Iya, SMS saja. Tertulis. Nah, tapi kalau minta maaf tidak boleh lewat SMS atau WA. Apalagi pas Idul Fitri Pak ya. Kecuali dulu kamu pernah bertengkar lewat WA. Bertengkar lewat SMS. Nah, minta maaf lewat SMS. Yang biasa kan. Panggil mamanya, mama, ke rumah mama, sama minta maaf. Bukan tambah minta maaf, tambah durhaka. Iya, kunjungi. Itu tujuannya orang mudik, mengunjungi orang tuanya. Itu utama. Dia datang orang tuanya, dia tidak pikir lagi ongkosnya berapa. Demi keselamatannya orang tuanya. Jangan nanti kau menyesal meninggal dunia kalau tidak sempat pergi. Jangan menyesal akhir. Ya, baik, kemudian yang dari Ibu Nurlia Pak, malam Lailatul Qadar itu apa betul hanya untuk orang intikaf? Terus kalau hanya untuk intikaf, bagaimana Ibu yang haid Pak? Ya. Lailatul Qadar itu dia datang ketika puncak spiritual seseorang sudah berada pada posisi ketakwaannya. Kapan itu? Dimulai dari puasa pertama sampai 20. Itulah sebabnya mengapa Lailatul Qadar disimpan di akhir. Karena sudah ada kesanggupan jiwa manusia untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Dia sudah siapkan 20 hari. Siapa yang dapat? Itulah yang konsisten 1 sampai 20 hari. Konsisten ibadahnya, amaliyah Ramadannya. Bagaimana ibu yang pas malam itu ketemu? Itu pada saat ketemu begitu bukan berarti berhenti melakukan amaliyah Ramadan. Ibu haid masih banyak bisa lakukan. 1, baca Quran. Lewat HP-nya boleh. Karena boleh menyentuh. Yang tidak boleh disentuh mushaf Quran. Bagian lain. Membaca boleh. Berdoa, berzikir. Silakan memperbanyak zikir, berdoa dan sebagainya. Boleh. Siapa yang mendapatkan itu? Tidak semua. Kalau ibu malam itu dalam keadaan beribadah di suatu tempat, lalu merasakan sesuatu diliputi di dalam dirinya, ada diliputi ketenangan dan kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan oleh orang lain, maka itulah perasaan datangnya malam Lailatul Qadar pada diri. Bukan dalam bentuk fisik. Orang begadang pasti di pos kamling, dia tunggu mana Lailatul Qadar. Lewat Pak Haji, kopi buang air, cari Lailatul Qadar. Oh, betul Lailatul Qadar. Yang keliru bukan dalam bentuk fisik, dalam bentuk perasaan jiwa manusia yang diliputi ketenangan dan kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan selama hidupnya. Kalau ibu belum pernah dapatkan itu, berarti belum pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, itu dari usaha mujahadah, kekuatan kita sejak 1 sampai 10 hari. Itu betul-betul kita beribadah pada puncak-puncak kebahagiaan kita, baru bisa dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Ada juga orang dengan rintihan air mata. Ada juga orang tidak mampu dia berbuat seperti itu, dia keluar tengah malam. Yang 3 dia bawa hartanya. Dia bawa hartanya mencari anak-anak yatim, fakir miskin di bawah kolong jembatan yang tidur di jalan. Dia nampakkan, dia berikan kebahagiaan kepada orang itu. Itu juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita kaya, bisa mampu memberi makan, turunlah di tengah malam dengan mobil membawa itu makanan. Ya, berikanlah kebahagiaan kepada orang-orang yang susah pada malam itu. Itu yang dirindukan malaikat. Mengapa malaikat turun berdesak-desakan ke bumi
karena ingin melihat orang-orang kaya yang punya perasaan memberi kebahagiaan kepada orang-orang miskin pada malam itu. Itu yang dirindukan mereka. Ya, cukup ya. Kita ke Ibu Mihi. Nah, bagaimana ibu-ibu? Boleh tidak Pak bersuara keras dalam takbir? Ini bagaimana ukuran itu ya? Karena bapak-bapak juga loyo. Gimana itu? Kita mau naikkan sedikit Bu, naikkan sedikit supaya ini bapak-bapak naik. Ini bapak-bapak lebih loyo lagi. Heran juga saya. Padahal dia tidak bikin lapa-lapa, dia loyo. Aduh, ya disesuaikan saja Bu, jangan sampai teriaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan begitu. Ngomel itu Pak. Allahu Akbar. Ini yang ada suara yang keluar lah, ya. Jangan terlalu keras. Mau mati. Iya, gitu ya, yang sedang-sedang saja mungkin. Ya. Baik Pak Ustaz, kesimpulan Pak tadi. Silakan. Bapak Ibu, ibu-ibu majelis taklim yang sama dimuliakan, mari kita meraih kemenangan dengan mampu kita menang melawan hawa nafsu sendiri. Yang kedua, marilah kita raih kemenangan dengan memperbanyak amalia Ramadan dan menyempurnakan bilangan dan amalia Ramadan selama Ramadan. Akhirnya kita mendapatkan kemenangan untuk meraih nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak. Amin, alhamdulillah, makasih banyak Pak Kiai dari seluruh kru yang bertugas dan ibu-ibu dari BKMT. Terima kasih kepada Bapak. Baik, pemirsa Sultra TV, sampai di sini jumpa kita dalam program acara Siar Ramadan hari ini tentang topik kita menyongsong kemenangan bersama Bapak yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Sukri Samsudin MPDI dan ibu-ibu Majelis Taklim dari Mandonga dan Kuatu. Akhirnya kami yang bekerja sama pemerintah Kota Kendari, Sultra TV, BKMT Kota Kendari dan Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Taklim, Kendari bergerak, BKMT maju jaya.